warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan saya Reka Biola yang akan bertindak sebagai host pada diskusi kita pada kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dari buku Hukum Administrasi Negara karya Dr. Herman SH Hum. Nah, pada kesempatan kali ini, pada diskusi kami mengangkat sebuah tema yaitu aturan atau kekacauan, ngobrolin tentang instrumen hukum pemerintah. Baik, pada diskusi kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yang akan perkenalan diri. Silakan perkenalan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Aulika Dihaftadi. Saya Nogar Sabari. Saya Wilda. Saya Sarwasanita. Nah, itu tadi sedikit intro dari teman-teman saya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada segmen kedua kami, yaitu mengenai jenis-jenis instrumen hukum pemerintah. Adapun dalam buku Hukum Administrasi Negara ada dua kategori besar. Yang pertama yaitu instrumen peraturan, di mana instrumen peraturan ini sudah kita sempat singgung tadi pada segmen pertama, yaitu mengenai tentang peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan pemerintah, bahkan peraturan daerah. Ini seringkali disebut sebagai aturan main dalam bernegara. Kemudian ada instrumen yang kedua, instrumen keputusan, yang seperti surat keputusan, yang juga mengenai surat izin yang berlaku untuk individu. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya terkait dua kategori ini. Baik, mungkin sudah dijelaskan oleh Yola tadi mengenai pengertian. Dari sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan contohnya. Contoh instrumen peraturan yaitu bisa kita lihat di bidang pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kemudian untuk dari instrumen keputusan yaitu seperti izin mendirikan bangunan. Baik, itu tadi contohnya. Tapi kenapa seringkali dalam penerapannya masih terdapat masalah-masalah? Teman-teman ada yang bisa menjelaskan? Menurut saya yang menyebabkan masalahnya itu kurangnya koordinasi dan sosialisasi, serta adanya peraturan yang tiba-tiba muncul namun kurangnya informasi terhadap masyarakat. Dan yang menjadi faktor utamanya itu peraturan yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Ya, betul sekali teman-teman, terkadang ada peraturan yang tidak sesuai yang terjadi di lapangan itu sendiri. Ya, mungkin ada tambahan dari Aulika dan Linda. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Jadi masalah lainnya itu seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman dan pelatihan mengatur, serta birokrasi yang rumit. Kalau tambahan dari saya yaitu salah satu masalah yang paling menonjol yaitu ketidakpastian hukum. Kenapa? Karena implementasi kepastian hukum di negara kita ini sangat tidak efektif pelaksanaannya, sehingga banyak sekali masyarakat yang tidak memenuhi aturan, yang tidak terlalu memahami tentang aturan di negara kita ini, sehingga mereka tuh sangat canggung dalam hal aturan di negara kita. Baik, itu tadi segmen kedua kami yang membahas tentang jenis-jenis instrumen hukum pemerintah dan masalah-masalah yang muncul terkait dengan peraturan-peraturan yang ada baik dari tingkat pusat yang berpengaruh juga pada tingkat daerah. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada segmen ketiga kami, yaitu masalah dan tantangan dalam instrumen hukum pemerintah. Nah, pada masalah dan tantangan instrumen hukum pemerintah ini, masalah yang sering kali terjadi yaitu dalam perancangan peraturan. Perancangan peraturan ini seringkali ada perancangan peraturan yang tidak spesifik dan cukup umum, sehingga interpretasi masyarakat itu berbeda-beda. Dan dalam ketika terjadi interpretasi berbeda-beda dari masyarakat,
misalnya itu adalah tumpang tinggi aturan, misalnya regulasi dari kementerian tertentu, misalnya kementerian pusat sering bertabrakan dengan pemerintah daerah. Ini teman-teman yang lain menjelaskan apa tantangan yang sering kali kita lihat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara lawyer, saya sangat setuju dengan pendapat Anda. Dan masalah lainnya itu adalah lemahnya penegakan hukum di negara kita. Banyak aturan bagus tapi tidak ditegakkan dengan konsisten. Tambahkan juga, menurut saya salah satunya misalnya sosialisasi, yang dimana ada lembaga yang banyak masyarakat tidak punya, sehingga mereka dapat menyesuaikan. Masalah yang sering terjadi itu terkadang ada aturan yang dibuat oleh pemerintah ini tanpa melibatkan partisipasi dari masyarakat. Nah, akibatnya banyak kebijakan yang tidak berjalan dengan efektif karena masyarakat tidak mengetahui aturannya. Maka dari itu pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan aturan pemerintah. Seperti halnya contohnya itu pembuatan undang-undang cipta kerja. Nah, pada saat pembuatan undang-undang tersebut minim sekali partisipasinya masyarakat karena dokumen yang terlibat pada undang-undang tersebut itu tidak publik, sehingga masyarakat ini tidak bebas memberikan masukan. Jadi implementasi undang-undang cipta kerja di masyarakat itu sangat kurang efektif. Baik teman-teman, itu tadi masalah dan tantangan yang cukup sering kita lihat dari kehidupan kita, apalagi tentang keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan ketegasan pemerintah dalam menciptakan peraturan itu sudah dijalankan dengan baik atau tidak. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada segmen keempat kami, yaitu solusi dalam menangani masalah-masalah yang terjadi tadi. Mungkin teman-teman boleh memberikan solusi mengenai masalah yang sempat kita diskusikan tadi. Mungkin salah satu solusinya itu sinkronisasi dan regulasi. Jadi semua peraturan mulai dari pusat hingga ke daerah itu harus sejalan dan saling mendukung. Sekali. Hingga teman-teman ada tambahan Catatan sedikit, jadi pemerintah itu harus lebih aktif mensosialisasikan aturan baru. Jadi jangan cuma bikin aturan saja, tapi pastikan masyarakat juga tahu dan paham dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Saya setuju dengan yang dikatakan saudari Anka, dan menurut saya juga penting untuk adanya transparansi dalam pembuatan aturan yang dimana agar aturan ini relevan. Dari sudut pandang saya, solusi yang paling penting yaitu pendidikan hukum. Karena apa? Karena supaya masyarakat juga bisa memahami atau lebih kritis menanggapi pemerintahan di negara kita ini yang sedang membutuhkan kejelasan hukum. Baik, itu tadi teman-teman solusi dan harapan dari kami terkait dengan masalah-masalah yang sudah kami jelaskan. Pentingnya transparansi dan tentunya di sini kita punya peran masing-masing dalam menangani masalah-masalah yang terjadi terkait dengan instrumen hukum pemerintah itu sendiri. Ya, kita sudah sampai di akhir diskusi kami. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang boleh bersama hingga diskusi kita berakhir. Dan jika nanti kita bertemu kembali nanti di diskusi berikutnya. Terima kasih.